Saat ini tersambung dengan Pak Haji Bundiar atau Mbah Bun dalam kajian Tombo Ati. Nggih, Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pangestunipun Mbah Bun, ini semuanya sehat. Begitu juga keluarga ini di sana ya Mbah Bun ya? Gimana? Semoga keluarga di sana juga sehat. Oh sehat semua, alhamdulillah. Semua sehat semua, alhamdulillah. Bajunya sudah baru lagi apa belum? Ya sudahlah. Ini tadi saya dengar kok seperti ada gangguan PLN itu gimana? Ini tadi ada di Padangan Kain Kidul Kediri Mbah Bun. Oh Andika nggak ada ya? Ini nggak ada informasi terkait dengan gangguan. Ini tadi gitu. masih ya. Kita terus update. Iya. Ini kita sudah berada di bab berapa Mbah Bun? Bab 238. Oke. 238 dari halaman 369 Kitab Al-Tahzan. Oke, langsung kita mulai Mbah Bun. Ya, judulnya petunjuk itu ada di jalan mereka yang mencarinya. Baik. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Bun menyampaikan puisi dengan judul Takdir Ilahi. Ya. Semoga jalan keluar cepat terbuka. Semoga kita bisa mengobati jiwa dengan doa. Janganlah kita berputus asa, manakala kecemasan jiwa menimpa. Itulah saat paling dekat dengan jalan keluar, adalah ketika telah tergentur pada putus asa. Janganlah merasa mampu mengatur dirimu, sebab orang yang pandai mengatur pun dapat binasa. Terimalah takdir ilahi, jika Allah telah memutuskan, sebab Allah lebih berhak daripada dirimu. Inti daripada puisi ini, janganlah terlalu bersedih terhadap keputusan Allah, baik berupa kesenangan maupun kesusahan, seperti adanya wabah corona ini. Asal kita mau berikhtiar, berdoa, serta tawakal, pasti ada jalan keluar. Jangan sombong dan jangan meremehkan masalah, termasuk meremehkan corona ini, tapi juga jangan terlalu takut dan jangan terlalu panik. Sadarlah bahwa pasti Allah akan memberi jalan keluar, dan dengan mengingat pasti ada jalan keluar, kesedihan seberat apapun pasti terasa ringan. Baik. Sekarang masalah petunjuk itu ada di jalan mereka yang mencari. Penjelasannya, kebahagiaan dan keberhasilan itu memiliki tanda-tanda yang bisa ditangkap dengan isyarat-isyarat yang tampak. Tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu adalah saksi adanya peningkatan tahapan yang telah tercapai. Contohnya, tanda-tanda itu, seseorang yang bertambah ilmunya akan bertambah pula kerendahan hati dan belas kasinya. Demikian pula mutiara, semakin mahal dan semakin besar nilainya, maka semakin dalam tempatnya di dasar laut. Orang bijak akan menyadari bahwa ilmu itu adalah anugerah yang Allah akan mengujinya. Jika dia mensyukurinya dan menerimanya dengan baik dan menggunakan ilmu itu sesuai dengan perintah Allah, tidak digunakan untuk kejahatan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Sedangkan arti petunjuk itu ada di jalan mereka yang mencari ialah, bagi orang yang memperoleh petunjuk, maka semakin bertambah amal perbuatannya, akan semakin bertambah pula kehati-hatiannya, takut tergelincir kaki dan lisannya, selalu hati-hati agar selamat di dunia sampai di akhiratnya. Semakin tambah usianya, maka semakin berkurang ketamakannya atau keserakannya, karena menyadari semakin dekat akhir perjalanannya atau kematiannya. Semakin bertambah hartanya, maka akan semakin dermawan, sebab menyadari harta itu hanya titipan dari sang penguji itu sendiri, yaitu Allah. Sedangkan bagi orang yang lain tidak mencari petunjuk, maka semakin tambah ilmunya, semakin tambah kesombongannya dan angkuh terhadap yang lain. Semakin tambah amal perbuatannya, semakin menganggap kecil nilai orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin tambah usianya, semakin rakus sifatnya,
semua proyek ingin dikuasainya. Dia terus menumpuk uang dan uang dalam benaknya. Juga berbagai musibah, bencana dan malapetaka tidak pernah menyentuh hatinya dan menyadarkannya. Semakin tambah hartanya, semakin tambah pula kegigirannya. Tak ada bekas-bekas pengorbanan di telapak tangannya. Dan orang semacam ini telah tertipu dan terpercaya dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan dihimpunkan atau dijadikan satu dalam barisan semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh kaki manusia. Kejadian ini semua adalah ujian dari Allah terhadap hamba-hambanya. Ada yang dengan ujian ini menjadi bahagia, yaitu kelompok orang-orang yang mau mencari petunjuk, dan ada pula yang dengan ujian ini menjadi sengsara, yaitu kelompok-kelompok yang lalai tidak mau mencari petunjuk. Sebab petunjuk itu ada di jalan mereka yang mau mencarinya. Ya, cukup. Itu bab 238 dari kitab Latazan. Nanti teman-teman yang lain, Mbah Bun, nanti kita lanjutkan kembali, nggih? Iya, monggo. Kita akan berlanjut bersama dengan Pak Haji Bundiar atau Mbah Bun. Ya, monggo. Kita langsung jawab pertanyaan teman-teman ya, Mbah Bun ya. Monggo. Ya, mari. Mas Irwan Santoso di Wates Kediri. Itu tadi bagaimana? Pertanyaannya, ayahnya itu sudah meninggal, Mbah Bun. Lama. Sudah. Akhir-akhir ini sering hadir dalam mimpinya. Selain kirim doa, yang ditanyakan amal apa yang bisa dilakukan untuk almarhum ayahnya? Betul. Jadi kalau punya orang tua sudah meninggal, doa akhir-akhir sering ketemu, itu intinya minta dikirimi doa orang tua itu. Intinya minta dikirimi doa. Nah, doa untuk orang yang meninggal itu intinya ya. Jadi yang pertama, mintakan ampun orang tua itu kepada Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon kepada Allah supaya amal ibadahnya semuanya diterima. Nah, sedangkan yang ketiga, minta kepada Allah supaya orang tuanya itu bisa ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang mulia. Kuncinya 3 itu. Jadi orang yang meninggal itu tidak membutuhkan apa-apa kecuali hanya doa. Lah inti doa pertama, supaya diampuni dosanya si mayat itu. Yang kedua, diterima amal ibadahnya. Dan yang ketiga, bisa ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang mulia. Itu saja kuncinya. Gitu. Jadi setiap mimpi bisa jadi mendoakan misalkan pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi begini, rupanya ini mungkin Mas Irwan ini agak terjur mungkin di waktu sholat itu mungkin lupa membacakan Fatihah dan sebagainya mungkin ya. Nah di sini sekarang di istiqomahkan aja. Jadi ajak aja baca Fatihah, ya, lalu di situ jadi ya Allah mudah-mudahan bapakku atau keluargaku diampuni dosanya gimana ibadahnya dan sebagainya. Al-Fatihah loh itu. Jadi cara mendoakannya begitu. Tetapi begitu mimpi itu juga silakan bangun untuk salat tahajud atau bagaimana, lalu berdoanya intinya itu. Yang lain-lain monggo, tapi intinya saja itu, minta diampuni, lalu supaya diterima amal ibadah, juga ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Itu saja, monggo. Pertanyaan Bu Tania di Tulung Agung, Mbah Bun. Bu Tania, yaitu minta supaya doanya diberi lancar rezeki ya. Betul, Mbak Bun. Pada dasarnya begini ya, dalam berdoa itu ada adabnya, ada sopan santun berdoa ya. Sopan santun berdoa itu ya, yang pertama kepada yang bersangkutan, itu tolong, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Intinya begini. Jadi kalau ingin doanya itu diijabah termasuk memperlancar rezeki, perintah Allah semua laksanakan, larangan Allah dijauhi, li wal yu'minu bi. Intinya begini. Jadi kalau ingin doanya itu diijabah termasuk memperlancar rezeki, perintah Allah semua laksanakan, larangan Allah dijauhi, dan yang ketiga hanya memintanya hanya kepada Allah. Jadi jangan meminta kepada yang lain. Sedangkan yang keempat adalah selalu beriman kepada Allah. Lalu ada berdoa yang ketiga hanya memintanya hanya kepada Allah. Jadi jangan meminta kepada yang lain. Sedangkan yang keempat adalah selalu beriman kepada Allah. Lalu ada berdoanya, pertama kalau kita berdoa awali dengan puji-pujian. Bisa alhamdulillahirobbilalamin, hamdan syakirin bisa. Awalnya puji-pujian alhamdulillah. Lalu membaca sholawat.
Jadi setelah itu baru inti permintaan. Inti permintaan yang terakhir ditutup dengan puji-pujian. Jadi umpama diawali alhamdulillah atau hamdan syakirin dan sebagainya monggo, lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad monggo, lalu inti doa ya Allah mudahkanlah rezeki kami. Nah ini dalam sholat duha itu ada diantaranya, kalau rezeki saya jauh tolong dekatkan, kalau ada di bumi tolong keluarkan. Itu teman-teman ya, nanti yang ingin bertanya juga masih ada kesempatan Mbah Bun, nanti kita akan lanjutkan lagi nje. Monggo. 2 pertanyaan, Bu Ningsih Tinalan Kota Kediri, putranya berusia 11 tahun belum khitan, bolehkah jadi imam sholat? Fidyah 1 bulan diberikan pada 1 orang yang sama ataukah beda orang? Kemudian memberi takjil di masjid pada saat pandemi COVID-19 apakah boleh? Yang kedua dari Bu Yati di Blebak Kota Kediri, bagaimana jika ada orang tidak mengerjakan sholat tetapi dia puasa di bulan Ramadan, dia sedekah membayar zakat, apakah amalannya diterima? Baik, Siti Muhaya, sebelumnya Eka Juwita gatekeeper. Mengerjakan sholat tetapi dia puasa di bulan Ramadan, dia sedekah membayar zakat, apakah amalannya diterima? Baik, Siti Muhaya, sebelumnya Eka Juwita gatekeeper. Mbah Bun, kita lanjutkan kembali nje. Mari Bu Ningsih ya. Bu Ningsih di Tinalan Kediri. Ya, Bu Ningsih Tinalan. Jadi ada anak laki-laki usia 11 tahun gitu, tapi belum khitan. Boleh kan menjadi imam sholat? Itu usahakan jangan dulu ya. Sebab kalau belum dikhitan berarti belum suci secara bersih. Jadi orang itu kalau belum dikhitan biasanya air maninya, air kencingnya itu tidak akan bersih secara tuntas. Maka dari itu mengapa umat Islam disuruh khitan itu karena supaya kalau kita bebersih itu bisa tuntas dengan bersih. Nah itu dikhawatirkan karena belum khitan, dikhawatirkan masih ada najis yang ada di kulub daripada kemaluannya itu. Jadi sebaiknya kalau belum dikhitan jangan dijadikan imam ya. Permasalahannya hanya kesuciannya itu yang masih diragukan. Tuh yang pertama itu. Yang kedua, yang masalah fidyah tadi bagaimana? Yang masalah fidyah ditanyakan Bu Ningsih yang ada di Tinalan. 1 bulan fidyah 1 bulan diberikan pada 1 orang yang sama atau beda orang. Kemudian memberi takjil di masjid pada saat pandemi COVID-19 bolehkah Mbah Bun? Nah begini ya, jadi dalam hal ini untuk fidyah ya, untuk fidyah 1 bulan itu usahakan berikan pada fakir miskin jangan 1 orang lah, yang minimal ada 3 atau 4 atau 5 orang lah. Nah meskipun situasi corona ini, tapi kalau memberikan hanya itu saja kan nggak bahaya. Kalau dijadikan 1 orang itu kan ya terlaluan nanti. Yang lain itu akan ya kurang enak gitu lah ya. Jadi untuk fidyah pada dasarnya diberikan 1 orang miskin selama 1 bulan itu boleh pada dasarnya. Tapi saran saya sebaiknya ya paling tidak diberikan kepada 3 orang, 4 orang atau 5 orang lah. Jadi ada pemerataan gitu loh. Pemerataan ya Mbak Bun? Ya. Lalu kalau masalah takjil ya, takjil untuk buka puasa. Ini kan begini tuh ya, buka puasa bersama secara berkerumun itu kan menurut pemerintah daerah kan itu tidak dianjurkan. Kalau boleh itu diimbau jangan mengadakan. Itu bukan masalah takjilnya, bukan. Ini masalah berkerumunnya inilah. Berkerumunnya itu menjadi penyebab terjadinya melebarnya wabah corona. Jadi kalau akan memberikan takjil kepada orang yang berbuka, diantarkan ke rumah-rumahnya itu, monggo silakan. Tapi usahakan jangan sampai berkumpul ya. Jadi di sini yang dilarang itu berkumpulnya. Bukan takjilnya. Ada juga katanya dengan adanya corona ada yang melarang sholat tarawih. Itu salah. Yang dilarang itu berkerumunnya itu silahkan sholat tarawih, tapi di rumahnya masing-masing. Itulah. Mengapa demikian? Karena Kediri, Kota Kediri sudah dinyatakan zona merah. Siapa yang berhak menyatakan zona merah adalah pemerintah daerah. Mengapa kok hanya pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah punya alat-alat ukur, termasuk ada dinas kesehatannya. Jadi tidak boleh setiap orang memutuskan, wah ini musola kita aman, oh musola ini. Tidak boleh, itu harus berdasarkan keputusan daripada pemerintah daerah. Jadi kalau memang pemerintah daerah menyatakan zona merah, ya sudah ikuti saja gitu. Jadi pada dasarnya itu memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa, diantaranya ke rumah-rumah itu monggo. Tapi kalau berkerumun ini Mbak Bun kurang sependapat ini. Sebab Mbak Bun sangat
sangat menghormati apa yang dianjurkan oleh pemerintah daerah, di mana supaya dihindari kerumunan massa itu, ya. Jadi masalah fidyah sudah, masalah takjil silahkan monggo, itu hanya pelaksanaannya saja ya. Takjil, mobil takjil orang pada boleh, tapi hanya jangan sampai terjadi kerumunan gitu aja lah. Monggo. Bu Yati di Melebak Kota Kediri, Mbak Bun. Bu Yati. Oh, Bu Yati, itu tentang tidak sholat, belum sholat gitu kan, tidak. Belum sholat tapi sudah zakat, sodako dan sebagainya, itu bagaimana amalnya? Kan begitu ya? Kuncinya itu begini ya. Seseorang dikatakan Islam itu kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat. Kalau dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, maka dia sudah Islam. Kalau dia belum sholat, maka dia itu Islamnya masih lemah. Tetapi kalau dia zakat atau puasa, insya Allah ibadahnya itu bisa diterima. Ada dia kuncinya diterimanya amal ibadah itu kalau orang itu sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka amal ibadahnya diterima. Lah karena belum sholat, maka Islamnya masih lemah, tapi ibadah zakat, sodako dan sebagainya tetap berpahala karena dia sudah masuk Islam gitu. Itu teman-teman ya, Bu Yati yang ada di Melebak Kota dan Bu Ningsih yang ada di Tinalan. Mbak Bun, nanti kita lanjutkan kembali, Nji. Monggo. Kita akan segera bergabung kembali, Mbak Bun. Itu Bu Riani itu. Gimana Mbak Bun? Bu Riani Tulungagung. Bu Riana, Mbak Bun. Oh, Bu Riana. Ya tulisan saya. Bu Riana Tulungagung. Di mana beliau punya anak umur 8 tahun tapi belum sunat gitu. Lalu menurut Islam anjuran untuk sunat usia berapa kan gitu ya? Betul Mbak Bun. Jadi di sini itu kalau kita ingin ya, yang paling bagus juga ini kebiasaan ini sudah dilakukan di daerah Jawa Barat. Itu baru lahir sudah dikitan bagus. Segi positifnya cepat sehat karena anaknya tidak terlalu banyak gerak gitu loh ya. Jadi baru lahir dikitan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai dewasa, mulai besar, ya itu mau ditari gitu ya. Lalu melihat daripada anjuran untuk diajari sholat itu adalah 7 tahun. Nah kalau sudah 10 tahun harus, kalau tidak mau sholat harus diberi peringatan yang agak keras. Nah, dilihat dari ini, maka 7 tahun itu minimal itu harus sudah bisa dikitan gitu ya. Tetapi kalau saya ditanya bagaimana sejak lahir, bagus. Sejak lahir anak itu lahir kalau dikitan bagus, sebab itu segi positifnya cepat sembuh. Sebab anak tidak terlalu banyak bergerak dan minumannya cuma nasi saja, itu cepat. Ini pengalaman saya berada di Jawa Barat karena itu mengetahui yang demikian itu. Jadi tahu ternyata lebih bagus. Dan otomatis sejak saat itu kalau dia kencing, bebersihnya itu langsung bersih. Tetapi karena di sini kebiasaannya itu nggak terjadi yang demikian, yaitu monggo lah paling ora usia 7 tahun, paling tidak usia 7 tahun itu sudah bisa dikitan gitu ya, bisa dikitan. Dan pengalaman biasanya kalau dikitan ada ketakutan, itu orang tuanya itu waktu dikitan bacakan Asmaul Husna, insya Allah itu juga bisa tertidur. Ini pernah terjadi pada Mbak Bun, pada anaknya yang nomor 2. Itu setelah akan dikitan ternyata dia takut, langsung saya bacakan Asmaul Husna, tertidur ya sampai selesai tertidur. Dan gitu tertidur, alhamdulillah bacakan Asmaul Husna saja, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, telinganya itu insya Allah tertidur. Jadi kesimpulan jawaban ini sebetulnya sejak lahir itu boleh, tapi paling tidak kalau itu belum, ya sekitar 7 tahun itu sudah boleh dikitan, monggo. Baik. Dan sekarang sepertinya anak-anak juga nggak terlalu takut lagi dengan khitan, Mbak Bun ya? Betul, sekarang sudah model canggih. Canggih-canggih semuanya. Nah, tidak terasa sakit, bahkan setelah itu kadang-kadang langsung pakai celana. Sudah bisa jalan. Rumah kadang-kadang juga bohongnya begini, sudah dikitan belum gitu. Itu guyon itu, guyon ya. Jadi sekarang itu nggak perlu takut. Tidak seperti zaman dulu ya Mbak Bun ya? Setelah melahirkan, kalau itu enggak, ya 7 tahun itu sudah dikitan, nggak apa-apa itu. Jangan terlalu dewasa gitu, monggo. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Bun ya. Monggo. Pian Tombo Hati sudah nyampe di sesi akhir pertemuan kita hari ini. Ke Mbak Bun, langsung kita berdoa ya Mbak Bun ya. Monggo. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin. wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Amin. imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka Amin. wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah. Saat ini Amin. kami umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya Amin. sedang mengalami musibah dengan adanya wabah corona. Amin. Kami mohon kepadamu ya Allah segera diangkat. Amin. Segera Engkau lenyapkan ya Allah wabah Amin. ini. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang Amin. Engkau selamatkan dan mampu untuk berbakti dan Amin. berbakti dan mengabdi hanya kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Amin. Dan jadikanlah kami ini sebagai hamba-hambamu yang pandai Amin. mensyukuri nikmatmu dan sesuai dengan Amin. janjimu. Barang siapa yang mensyukuri nikmatmu akan Amin. Engkau tambah-tambah kenikmatan itu. Amin. Ya Allah, terimalah doa permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar wa qina Amin. adzabannar wa qina adzabannar Amin. wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Amin. ghafar ya rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, kurang Sama-sama, lebihnya mohon Mbak Bun. maaf. Kalau jawaban Mbah Bun benar itu dari Allah, kalau salah memang kebodohan Mbah Bun. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita Amin. semuanya. Dan insya Allah besok Kamis kita bisa bertemu kembali. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu ridho kepada kita. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.